Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Vicky Ferry. Pada video ini saya akan membahas mengenai pressure cap pada radiator. Selain sebagai penutup bagian atas pada radiator, pressure cap ini juga berfungsi untuk menaikkan titik didih dari air pendingin sehingga mencegah masalah engine overheat. Kemudian fungsi yang kedua yaitu agar kendaraan aman saat beroperasi di daerah ketinggian. Dan fungsi yang ketiga yaitu untuk mencegah terjadinya kavitasi pada cooling system. Oke teman-teman, di sini terdapat dua radiator cap. Untuk yang sisi sebelah kiri yaitu punya Volvo FME 440, dan sisi yang sebelah kanan yaitu punya HD 785-7. Pada radiator cap ini terdapat angka yang menunjukkan kekuatan dari spring yang ada di dalamnya. Pada pressure cap HD 785-7 tertera angka 90. Artinya tekanan di dalam cooling system akan dinaikkan 90 kPa lebih tinggi dari tekanan udara luar. Pada pressure cap Volvo FME 440 tertera angka 75 kPa. Artinya tekanan di dalam cooling system dinaikkan sebesar 75 kPa dari tekanan udara luar. Karena tekanan udara di dalam cooling system dinaikkan, maka titik didih air akan semakin meningkat. Jika tekanan udara luar sebesar 1 atm, maka titik didih air adalah 100 derajat Celcius. Ketika tekanan udara dinaikkan sebesar 75 sampai 90 kPa, maka titik didih air bisa menjadi antara 115 sampai 120 derajat Celcius. Ini adalah pressure cap pada di 785-7. Nah, jadi di sini terdapat pressure valve. Nah, ini adalah pressure valve-nya. Nah, jika tekanan di dalam sistem sudah mencapai sebesar 90 kPa plus 1 atm, maka akan mendorong pressure valve ini. Kemudian air pendingin akan dialirkan menuju ke expansion tank. Ini adalah sini dapat sealnya ini untuk menjaga agar coolant tidak bocor. Kemudian di sini terdapat vacuum valve. Nah, ini adalah vacuum valve-nya ini. Jika tekanan atau di cooling system terdapat negative pressure, maka vacuum valve ini yang akan bekerja. Karena terjadi kevakuman, maka vacuum valve ini akan tarik seperti ini, dan air pendingin akan masuk melalui ini. Nah, ini dalam ini terdapat jalur air pendinginnya ini. Nah, ini. Nah, selanjutnya di sini ada pressure cap Volvo truck. Nah, di bagian belakang sini terdapat sealnya ini ya. Nah, ini sini.
Nah, sini jelas ini terdapat. Nah, ini ada hasilnya. Nah, hasil ini berfungsi untuk mencegah terjadinya kebocoran air pendingin keluar. Jadi sil ini sama dengan sil ini ya. Nah, ini sama dengan ini. Nah, kemudian untuk pressure valve-nya di sini. Nah, jika tekanan berlebih maka udara akan dibuang sini. Nah, lewat ini. Dan dalam ini. Nah. Oke, jadi untuk kita melihat pressure cap pada atas spring dalam sini. Nah, caranya kita lepas dulu. Ya, hasilnya ini kita lepas dulu. Ini kita keluarkan. Nah, seperti ini. Ketika terjadi tekanan berlebih pada cooling system, maka tekanan dan uap air akan dibuang ke udara luar. Sehingga hal yang wajar jika kita setiap seminggu sekali menambahkan air pendingin pada Volvo Truck. Karena ketika pressure valve-nya aktif, maka uap air dan tekanan tersebut akan langsung dibuang ke udara luar. Selain pressure valve, pada radiator cap juga terdapat vacuum valve. Vacuum valve ini berfungsi untuk mencegah kevakuman ketika tekanan di dalam cooling system lebih rendah dari tekanan udara luar. Ketika terjadi kevakuman pada Volvo Truck, maka vacuum valve ini akan membuka dan udara dari luar akan terhisap masuk menuju ke expansion tank. Selanjutnya, di sini ada cooling system karakteristik. Pada bagian bawah terdapat titik didih dari air dengan satuan derajat Celcius atau derajat Fahrenheit. Kemudian untuk sebelah kiri yaitu ketinggian atau altitude dengan satuan meter atau feet. Dan untuk yang di bagian atas yaitu cooling system pressure dengan satuan kPa atau PSI. Titik didih air pada sea level yaitu 100 derajat Celcius. Kemudian ketika pada cooling system dipasang radiator cap tester dengan pressure valve sebesar 95 kPa, maka titik didih air akan menjadi sekitar 118 derajat Celcius. Ketika kendaraan beroperasi pada ketinggian 4.300 meter dan pada cooling system dipasang radiator cap dengan tekanan 95 kPa, maka titik didih dari air pendingin yaitu sekitar 113 derajat Celcius. Karena semakin tinggi permukaan tanah, tekanan udaranya akan semakin rendah. Hal ini akan berpengaruh dengan titik didih dari air.
Jadi, ketika kita melakukan pemeriksaan pada kendaraan, pastikan level air pendingin ada di antara batas minimal dan maksimal. Hal ini untuk mencegah masalah engine overheat yang bisa berakibat fatal pada engine. Sekian pembahasan saya mengenai radiator cap. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.